Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 8 Rombel A Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang Angkatan tahun 2021. Pada video kali ini, kami akan penerapan konsep integral tak tentu dalam berbasis STEM. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Afida Ivanaula Zahra, NIM 400142194 sebagai moderator dan akan menjelaskan sedikit tentang konsep integral tak tentu. Perkenalkan, nama saya Meutia Salwai Sinabile, nomor induk mahasiswa 40014210118, akan menjelaskan soal nomor 1. Dan nama saya Bunaya Hanifin Tribata dengan nomor induk mahasiswa 40014211004. Di sini saya akan menjelaskan soal integral nomor 2. Oke, perkenalkan nama saya Tafus Mabati Sobat dengan nomor induk mahasiswa 40014211053. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Definisi integral tak tentu fungsi aljabar. Integral adalah antiturunan atau kebalikan dari fungsi turunan. Perhatikan ilustrasi berikut. Jadi misalnya ada suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 10 dan fx sama dengan x kuadrat min 20, maka akan diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 2x. Nah, di sini dengan menggunakan integral, fungsi turunan tersebut dapat dikembalikan ke fungsi awalnya. Notasinya adalah sebagai berikut. Jadi, turunan f aksen x sama dengan 2x itu diintegralkan menjadi integral 2x dx sama dengan x kuadrat plus c. Nah, c di sini merupakan konstanta integrasi yang nilainya dapat ditentukan berdasarkan informasi pada soal. Secara umum, dapat dinyatakan sebagai berikut. Integral f aksen x atau turunan fx dx sama dengan fx plus c. Bentuk integral yang masih memuat konstanta integrasi disebut integral tak tentu. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 1, yaitu suatu partikel berjalan sepanjang suatu lintasan pada koordinat kartesius yang memenuhi persamaan x sama dengan 3t dan y sama dengan 8/3 t pangkat 3/2 dengan t dalam menit. Tentukan panjang lintasan yang ditempuh oleh partikel tersebut setelah 1 menit dari titik asalnya. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama, diketahui X sama dengan 3T dan Y sama dengan 8/3 T pangkat 3/2. Ditanya panjang lintasan atau S setelah 1 menit dari titik asal. Untuk mengetahui panjang lintasan, kita dapat menggunakan rumus panjang busur, tetapi sebelumnya kita tentukan dulu turunan dari X dan Y. X sama dengan 3T, maka dx per dt sama dengan 3. Y sama dengan 8/3 T pangkat 3/2, maka dy per dt sama dengan 8/3 dikali 3/2 T pangkat 1/2 sama dengan 4T pangkat 1/2. Selanjutnya yaitu menentukan panjang lintasan partikelnya. Panjang lintasan partikel di sini disimbolkan sebagai S, dan S sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B, akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dt. Selanjutnya yaitu menentukan panjang lintasan partikelnya. Di sini panjang lintasan partikel dilambangkan sebagai S. Nah, untuk S sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B, akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dt. S sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B, dan kemudian dx per dt tadi sudah ditemukan bahwa dx per dt adalah 3, sehingga disubstitusikan menjadi 3 kuadrat, dan dy per dt tadi sudah ditemukan bahwa dy per dt adalah 4t pangkat 1/2, jadi disubstitusikan menjadi 4t pangkat 1/2 kuadrat dt. Kemudian S sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1, akar 9 ditambah 16T dt. Sama dengan
integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 kurung buka 9 ditambah 16T pangkat 1 per 2. Pangkat 1 per 2 di sini didapatkan karena sebelumnya merupakan bentuk akar. Kemudian S sama dengan 1 per 16 dikali 2 per 3 kurung buka 9 ditambah 16T kurung tutup pangkat 3 per 2 dan dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Lalu S sama dengan kurung siku 1 per 24 dikali kurung buka 9 ditambah 16T kurung tutup pangkat 3 per 2 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. S sama dengan 1 per 24 dikali kurung buka 9 ditambah 16 lalu T disubstitusikan yaitu 1 karena 1 menit dipangkat 3 per 2 dikurangi 1 per 24 dikali 9 ditambah 16 dikali 0 karena batas bawahnya yaitu 0 dipangkat 3 per 2. Lalu S sama dengan 1 per 24 dikali 25 pangkat 3 per 2 dikurangi 1 per 24 dikali 9 pangkat 3 per 2. S sama dengan 1 per 24 dikali hasil dari 25 pangkat 3 per 2 yaitu 125 dikurangi 1 per 24 dikali hasil dari 9 pangkat 3 per 2 yaitu 27 dan kemudian S sama dengan 1 per 24 dikali 125 dikurangi 27. Hasilnya yaitu S sama dengan 1 per 24 dikali 98. Kemudian dihitung dan hasilnya adalah S sama dengan 98 per 24 atau S sama dengan 49 per 12. Jadi, panjang lintasan yang ditempuh oleh partikel tersebut selama 1 menit yaitu 49 per 12 satuan panjang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Oke, kita baca dulu soalnya. Kawat lurus panjangnya 7 satuan mempunyai kepadatan akar X pada sebuah titik yang jauhnya X satuan dari salah satu ke ujungnya. Pertanyaannya, carilah jarak dari ujung tersebut ke pusat massa. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui ada kawat lurus panjangnya 7 satuan, berarti panjang dari kawat itu adalah 7 satuan dan kepadatan itu adalah akar X. Ya, yang ditanyakan adalah jarak dari ujung ke pusat massa. Oke. Nah, adapun penyelesaian dari soal tadi kita bisa lihat di sini. Di sini ada integral dengan batas atas 7. 7 ini adalah itu panjang kawat dan 0 itu adalah panjang mula-mula kawat. Dengan X akar X dx per dengan integral batas atas 7 dengan batas bawah 0 akar X dx. Nah, sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 7 X dikali X pangkat setengah dx. X pangkat setengah dx ini dihasilkan dari akar X ini. Nah, dibagi dengan integral batas bawah 0 dan batas atas 7 dengan X pangkat setengah. X pangkat setengah ini dihasilkan dari akar X. Terus ke bawah ada integral batas bawah 0 batas atas 7 X pangkat 3 per 2. 3 per 2 ini dihasilkan dari ini. Mari kita ingat kembali sifat eksponensial yang mana A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, di sini juga berlaku di integral. Lalu dibagi dengan integral batas bawah 0 batas atas 7 X pangkat 1 per 2. Selanjutnya, mengingat sifat integral, ada yang menyatakan integral X dx sama dengan X pangkat N plus 1 per N plus 1 dengan N tidak boleh sama dengan min 1. Kenapa tidak boleh dengan min 1? Karena jika min 1 ditambah 1 sama dengan 0, apapun yang dibagi 0 itu tidak ada jawabannya segitu. Apapun yang dibagi 0 tidak terdefinisi. Oke, kita lanjut. Di sini berlaku konsep tadi. Jadi di sini dari
integral batas bawah 0 batas atas 7x pangkat 3 per 2 dx dibagi integral batas bawah 0 batas atas 7x pangkat setengah. Menggunakan konsep tadi kita bisa mendapatkan ini kurung siku 2 per 5 x pangkat 5 per 2 dengan batas bawah 0 batas atas 7 dibagi dengan kurung siku 2 per 3 x pangkat 3 per 2 kurung siku batas bawah 0 batas atas 7. Nah, kita lanjut ke nih kurung siku 2 per 5 x kuadrat akar x kurung siku batas bawah 0 batas bawah atas 7 dibagi dengan kurung siku 2 per 3 x akar x dengan batas bawah 0 batas atas 7. Dihasilkan kita masukin aja ini 7 masukkan ke x-nya, jadi 2 per 5 7 kuadrat 49 dan akar 7. Kenapa nolnya nggak kita tulis? Karena apapun yang dikali dengan 0 hasilnya 0. Terus yang bawah juga seperti itu, 2 per 3 dimasukin nih 7 akar x juga, berarti akar 7. Jadi dari hasil ini kita memperoleh 21 per 5, yang mana 21 per 5 jika dibagi sama dengan 4,2 satuan. Jadi jarak dari ujung tersebut ke pusat massa ialah 4,2 satuan. Selanjutnya untuk nomor 3 yaitu sebuah tiang kolam telah dipasang dengan jarak 6 meter melintasi ngarai. Lalu soalnya yaitu temukan panjang jembatan gantung yang mengikuti kurva fx sama dengan 5 cos x per 5. Nah, penyelesaian dari soal ini dapat kita ketahui bahwa fx-nya sama dengan 5 cos x per 5 dengan panjang atau jaraknya yaitu 6 meter dan yang ditanya yaitu panjang jembatan. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita perlu untuk mencari turunan dari fx sama dengan a cos x per a. Kali ini kita misalkan dengan konstanta a yang merupakan bentuk umum dari fx sama dengan 5 cos x per 5. Nah, turunan dari 5 cos x per 5 yaitu a dikali d per dx cos x per a. Nah, x per a kali ini kita misalkan terlebih dahulu menjadi t, maka turunan dari 5 cos x per 5 yaitu a dikali d per dx cos t dikali d per dx x per a, di mana hasilnya yaitu a sin t 1 per a. Oke, karena telah didapat hasil a sin t kali 1 per a dan t tadi merupakan x per a, maka kita masukkan bahwa a dikali sin x per a dikali 1 per a. Lalu di sini kita coret menjadi hasil akhir sin x per a. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan perhitungan rumus panjang busur, di mana persamaannya yaitu S sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B di akar 1 ditambah turunan dari fx dikuadratkan dx. Kemudian kita masukkan, karena tadi kita telah mendapatkan turunan dari fx yaitu sin x per a, maka integral dari batas bawah A dengan batas atas B akar 1 plus sin x per a kuadrat dx. Hasilnya yaitu S sama dengan integral batas bawah A dengan batas atas B akar cos x per a kuadrat dx. Kemudian yaitu S sama dengan integral dengan batas bawah A dengan batas atas B cos x per a dx. Lalu hasil dari integral tersebut merupakan A dikali sin B per A. Karena terdapat dua daerah ngarai, maka hasilnya akan dikali menjadi 2, yaitu S sama dengan 2A dikali sin B per A. Nah, dari data tersebut dapat kita ketahui jika A sama dengan 5 dan panjang 6 meter merentang dari min 3 hingga plus 3, maka akan didapatkan S sama dengan 2A dikali sin B per A. Lalu kita masukkan S sama dengan 2 dikali 5 sin 3 per 5. Lalu 10 sin, lalu sama dengan 10 sin dalam kurung E pangkat 3 per 5 dikurangi E pangkat min 3 per 5 dibagi 2. Hasilnya yaitu 5 sin E pangkat 3 per 5 dikurangi 1 per E pangkat minus 3 per 5.
sama dengan 5 akar 5 dari E pangkat 3 dikurangi 5 per akar 5 dari E pangkat 2 dikali akar 5 E pangkat 2 per akar 5 E pangkat 2. Lalu hasilnya yaitu 5 akar 5 E pangkat 3 dikurangi 5 akar 5 E pangkat 2 dibagi 2. E di sini adalah bilangan Euler yang bernilai 2,718281, sehingga panjang jembatan gantung yang kita dapatkan yaitu 6,367 meter. Alhamdulillah sudah selesai. Itu tadi penjelasan dari kami. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman sekalian. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.